Halo, perkenalkan nama saya Willy Yudianto. Jadi, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang merencanakan aktivitas kerja. Arti dan alasan perencanaan. Perencanaan adalah fungsi perencanaan, melibatkan fungsi penetapan tujuan organisasi dan suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang, serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Mengapa manajer melakukan perencanaan? Yang pertama, perencanaan memberikan arah kepada para manajer dan non-manajer. Yang kedua, perencanaan mengurangi ketidakpastian. Yang ketiga, perencanaan juga meminimalkan pemborosan dan kesia-siaan. Yang keempat, perencanaan menetapkan tujuan atau standar yang digunakan dalam pengendalian. Halo semua, nama saya Christopher Evan. Saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan rencana. Tujuan adalah hasil atau target yang ingin dicapai. Rencana adalah dokumen yang menjabarkan bagaimana tujuan akan dicapai. Contohnya visi dan misi. Visi adalah tujuan yang ingin perusahaan capai, termasuk impian serta cita-cita perusahaan di masa depan. Sedangkan misi adalah cara bagaimana untuk mewujudkan visi. Kemudian ada jenis-jenis tujuan. Biasanya dalam bisnis punya satu tujuan yang utama atau yang umum, yaitu menghasilkan laba, dan organisasi nirlaba ingin memenuhi kebutuhan beberapa kelompok. Sebagian besar tujuan perusahaan dapat digolongkan sebagai tujuan strategis atau keuangan. Tujuan keuangan berhubungan dengan semua bidang kinerja keuangan organisasi. Tujuan strategis berhubungan dengan semua bidang kinerja organisasi lainnya. Tujuan yang saya sebutkan tadi itu gambaran dari tujuan yang dinyatakan. Tujuan yang dinyatakan sendiri adalah pernyataan resmi tentang apa yang dikatakan organisasi dan yang ingin diyakini para pemangku kepentingan tentang tujuannya. Kemudian ada tujuan real atau real goals. Tujuan yang secara aktual dikejar oleh organisasi seperti yang didefinisikan oleh tindakan para anggotanya. Contohnya, sejumlah universitas di US menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk membatasi ukuran kelas. Baik, kemudian kita masuk pada jenis-jenis rencana. Jenis-jenis rencana dibagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama ada jangkauan. Jenis rencana berdasarkan jangkauan dibagi lagi ke dalam 2 jenis, yaitu rencana strategis dan operasional. Untuk rencana strategis, ini biasanya ditetapkan oleh top level manager dan berkaitan dengan tujuan keseluruhan organisasi atau perusahaan. Kemudian untuk rencana operasional meliputi area operasional tertentu dalam sebuah organisasi, jadi jangkauannya lebih sempit. Kemudian ada rencana berdasarkan kerangka waktu yang dibagi lagi ke dalam 2 jenis, rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek. Untuk rencana jangka panjang, itu jangka waktunya biasanya lebih dari 3 tahun. Untuk rencana jangka pendek, biasanya 1 atau kurang dari 1 tahun. Kemudian kita masuk pada jenis rencana berdasarkan spesifikasi yang dibagi lagi ke dalam 2 jenis, yaitu rencana spesifik dan rencana arahan. Untuk rencana spesifik, rencana yang didefinisikan secara jelas dan tidak memberi ruang bagi interpretasi. Kemudian untuk rencana arahan dalam bagian rencana spesifikasi ini, itu adalah rencana yang lebih fleksibel dan memberikan panduan secara umum atau general. Kemudian yang terakhir ada jenis rencana berdasarkan frekuensi penggunaan, dibagi lagi ke dalam 2 jenis, yaitu rencana sekali pakai dan rencana siaga. Untuk rencana sekali pakai, yaitu rencana yang secara spesifik didesain untuk memenuhi kebutuhan pada situasi tertentu. Kemudian untuk rencana siaga adalah rencana yang berkelanjutan untuk aktivitas yang dilakukan berulang kali. Jadi ini adalah panduan-panduan yang akan digunakan berulang-ulang, seperti itu. Menetapkan tujuan dan mengembangkan rencana. Pertama, kita akan masuk ke pendekatan penetapan tujuan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan. Tujuan itu memberikan arahan untuk keputusan dan tindakan manajemen dan membentuk kriteria di mana pencapaian aktual dapat diukur.
Pendekatan penetapan ini dibagi menjadi dua, yaitu penetapan tujuan tradisional dan manajemen berdasarkan sasaran, atau manajemen by objective. Pertama, kita akan masuk ke penetapan tujuan tradisional. Penetapan tujuan tradisional yaitu pendekatan penetapan tujuan di mana manajer puncak menetapkan tujuan yang diteruskan ke tingkat bawah organisasi dan menjadi subtujuan bagi setiap area organisasi. Pendekatan yang pertama ini berpandangan tradisional yang berasumsi bahwa manajer puncak tahu apa yang terbaik karena sudah melihat gambaran besarnya. Dan tujuan ini diteruskan ke masing-masing tingkat untuk mengarahkan setiap karyawan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya, manajemen berdasarkan sasaran atau MBO, yaitu sebuah proses penetapan tujuan yang disetujui bersama dan menggunakan tujuan tersebut untuk mengevaluasi kinerja karyawan. Di MBO ini memiliki 4 unsur, yaitu spesifikasi tujuan, pembuatan keputusan partisipatif, jangka waktu eksplisit, dan umpan balik kerja. MBO menggunakan tujuan untuk memotivasi karyawan. Daya tarik MBO ialah berfokus pada pekerjaan karyawan untuk mencapai tujuan yang turut mereka tetapkan. Mari kita lihat tabel yang telah ditampilkan. Tabel ini berhubungan dengan penetapan tujuan tradisional. Tabel ini menjelaskan bahwa dapat terjadi hilangnya kejelasan pada suatu tujuan yang bergerak dari atas organisasi ke tingkat bawah. Namun, tabel ini hanya contoh, tidak selalu terjadi pada suatu organisasi. Selanjutnya, kita akan masuk ke langkah-langkah dalam penetapan tujuan. Seorang manajer harus mengikuti 5 langkah tersebut saat menetapkan tujuan. Mereview misi atau tujuan organisasi. Misi yang dimaksud di sini ialah penyataan tujuan organisasi. Manajer harus mereview misi sebelum menulis tujuan, karena tujuan yang baik harus merefleksikan misi tersebut. Mengevaluasi sumber daya yang tersedia. Secara logis, tidak mungkin kita mau menetapkan tujuan yang tidak mungkin tercapai berdasarkan sumber daya. Walaupun tujuan harus menantang, tetapi tujuan harus tetap realistis. 3. Menentukan tujuan secara individual atau dengan masukan dari pihak lain. Tujuan mencerminkan hasil yang diinginkan dan harus sejalan dengan misi, organisasi, serta dengan tujuan di area lainnya. Tujuan ini harus terukur dan spesifik, serta harus mencangkup kerangka waktu untuk mencapainya. Menulis tujuan dan mengungkapkannya kepada semua yang perlu tahu. Menulis dan mengkomunikasikan tujuan memaksa orang untuk memikirkannya secara mendalam. Menulis tujuan juga menjadi bukti nyata dari pentingnya mengerjakan sesuatu. 5. Mereview hasil dan apakah tujuan telah tercapai. Jika tujuan belum tercapai, gantilah bila diperlukan. Setelah tujuan ditetapkan, ditulis, dan dikomunikasikan, manajer telah siap mengembangkan rencana untuk mengejar tujuan tersebut. Baik, kemudian kita masuk pada mengembangkan rencana. Proses pengembangan rencana dipengaruhi oleh 3 faktor kontingensi dan oleh pendekatan perencanaan yang mengikutinya. Faktor kontingensi di sini ada 3 ya, yang mempengaruhi pilihan rencana, yaitu yang pertama ada tingkatan organisasi. Kita akan bahas nanti tingkatan organisasi pada slide selanjutnya dulu, kita lewatkan. Lanjut, yang kedua tingkat ketidakpastian lingkungan. Ini berarti bahwa manajemen harus membuat perencanaan secara spesifik namun tetap fleksibel. Ini dikarenakan manajer harus siap untuk mengubah atau mengganti rencana setelah diimplementasikan atau bila perlu untuk diubah, seperti itu ya. Karena lingkungan yang tidak pasti akan menekan dan menuntut manajer untuk melakukan perubahan-perubahan tertentu sesuai dengan situasi yang sedang terjadi. Yang ketiga, lamanya komitmen masa depan. Ini mengatakan bahwa berarti manajemen harus membuat rencana dan ditarik sejauh mungkin untuk memenuhi komitmen yang dibuat pada saat rencana tersebut dikembangkan. Perencanaan yang terlalu lama atau terlalu singkat sangat tidak efektif dan tidak efisien bagi perusahaan. Jadi perencanaan yang akan diimplementasikan harus disesuaikan agar tidak terlalu singkat dan juga tidak terlalu lama masa penggunaan rencana tersebut. Baik, kita lanjut pada slide berikutnya, yaitu ini peraga untuk menjelaskan poin dari pengembangan rencana yang pertama tadi, yaitu tingkatan organisasi. Bisa dilihat di sini bahwa perencanaan ini dipengaruhi sekali oleh tingkatan organisasi.
yang mana perencanaan operasional itu dibuat atau dirumuskan oleh manajer tingkat pertama. Jadi manajer tingkat pertama bertanggung jawab terhadap perencanaan operasional, itu perencanaan yang berhubungan pada divisi-divisi tertentu, pada hal-hal tertentu yang spesifik. Untuk manajer tingkat menengah, ini sebagian bertanggung jawab terhadap perencanaan operasional dan sebagian lagi bertanggung jawab terhadap perencanaan strategis. Ya, jadi manajer tingkat menengah ini setengah untuk bertanggung jawab terhadap perencanaan strategis dan setengah lagi perencanaan operasional. Kemudian untuk eksekutif puncak atau manajer tingkat atas ya, atau manajer tingkat puncak itu berfokus pada perencanaan strategis, yang mana perencanaan strategis ini berhubungan terhadap seluruh bagian perusahaan, seluruh lini bisnis perusahaan, dan biasanya ini perencanaan strategis memiliki jangka waktu yang cukup panjang. Jadi perencanaan yang jangka panjang untuk perusahaan ke depannya. Seperti itu. Saya Milensia. Saya akan menjelaskan bagaimana manajer dapat merencanakan secara efektif dalam lingkungan yang dinamis. Dalam lingkungan yang tidak pasti, manajer harus mengembangkan rencana yang spesifik tetapi fleksibel. Untuk mencapai suatu tujuan, kita harus mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar, sehingga suatu perusahaan dapat mengembangkan rencana dan tujuannya dengan baik. Contohnya, mampu beradaptasi mengatasi keadaan tak terduga ketika terjadi konflik dengan rekan kerja, sehingga kita dapat mengatasinya dengan bersikap tenang. Rencana berfungsi sebagai peta jalan, walaupun tujuannya dapat berubah karena kondisi pasar yang dinamis, atau kondisi pasar yang terus-menerus berubah. Manajer harus siap untuk mengubah arah bila kondisi lingkungan mengharuskannya. Fleksibilitas ini terutama penting pada saat rencana diimplementasikan, yaitu kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan dan mengacu pada aturan tertentu untuk mencapai tujuan suatu kegiatan. Manajer juga harus tetap siaga menghadapi perubahan lingkungan yang dapat mempengaruhi implementasi dan dapat merespon bila diperlukan. Hal ini membuat hierarki organisasi menjadi lebih datar, akan membantu perencanaan menjadi lebih efektif dalam lingkungan yang dinamis. Selanjutnya, bagaimana manajer dapat memanfaatkan pemindaian lingkungan? Pemindaian lingkungan atau environmental scanning adalah penyaringan informasi demi mendeteksi tren yang sedang berkembang. Dengan adanya pemindaian lingkungan, proses organisasi menjadi lebih mudah sehingga kita dapat menganalisis apa yang berada di luar organisasi yang harus diperhitungkan oleh organisasi perusahaan pada saat membuat keputusan. Intelijen pesaing atau competitor intelligence adalah mengumpulkan informasi tentang pesaing yang memungkinkan manajer mengantisipasi tindakan pesaing ketimbang hanya beraksi kepadanya. Ini terjadi supaya kita dapat mempertahankan agar tetap berada di depan. Kita harus mengetahui strategi pesaing kita. Siapa mereka, apa yang mereka lakukan, bagaimana tindakan yang mereka lakukan akan mempengaruhi kita.